Baik Bapak Ibu yang sangat berbahagia, untuk mengefisienkan waktu, baik kita akan mendengarkan arahan dan bimbingan dari Ketua Tim Ortala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Madrasah Alia Negeri Bantaeng, juga yang sama-sama kita muliakan bersama Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Bantaeng, yang dalam hal ini satu atap. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakamat, Bapak Ibu Kaur TU beserta staf. Yang saya hormati, saya banggakan tim pembangunan zona integritas baik MAN Bantaeng, MTSN Bantaeng. Alhamdulillah, puji syukur, itulah kata yang paling indah kita sampaikan pada pagi hari ini, karena dengan petunjuk hidayah dan inayahnya sehingga kita dipertemukan di aula ini, itu dalam rangka salah satu yang terpenting adalah silaturahim. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zona integritas itu ada predikatnya. Zona integritas menuju WBK, WBBM. Ya. Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi reformasi bersih melayani, ya, WBBM-nya. Inilah yang kita harus bangun. Kenapa kita harus bangun ini? Karena ini adalah peraturan presidennya ada, kemudian permenpannya ada, kemudian peraturan menterinya ada, KMA-nya ada. Nah, jadi keputusan Menteri Agama juga ada. Nah, makanya ini kita tidak boleh lepas dari yang namanya pembangunan zona integritas, apalagi yang namanya outlook Menteri Agama yang 7 itu, kemudian ada yang namanya PIK, ada namanya amanah, yang nomor 1 amanah 2024. Pak Menteri Agama itu menyampaikan pembangunan zona integritas itu harus tercapai kepada seluruh satker. Nah, ini kalau misalkan bukan dulu zona, ya ini dasar hukumnya. Ya, dilihat saja, sudah saya baca. Nanti kalau ada yang bisa itu mau dibaca ini tentang apa silakan kita cari sendiri di Google. Ya, karena kalau saya jelaskan sampai malam sudah selesai. Oke, lanjut. Nah, ini dasar hukumnya lain, ini ada beberapa. Yang tren sekarang itu di tahun 2024 adalah PIK. Nah, ini pelaksanaan fakta integritas komitmen kerja. Ini yang saya mau jelaskan dulu. PIK. Bapak Ibu, sebelum masuk di daftar zona integritas itu, Pak Camat, ya, Pak Camat itu sudah menandatangani fakta integritas. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, Pak Camat harus menyukseskan pelaksanaan pembangunan zona integritas di madrasah. Nah, pertanyaan saya, sudahkah Bapak Ibu diajak untuk menandatangani komitmen bersama? Apakah sudah? Tuh, guru-guru? Belum? Nah, saya ingatkan Pak Camat kalau sendiri jadi itu tidak mungkin akan jadi itu pembangunan zona integritas. Saya berdiri barangkali. Ya.
Kalau hanya Pak Camat sendiri akan membangun zona integritas itu tidak akan pernah jadi. Karena pembangunan zona integritas itu dilakukan bukan satu orang, bukan satu kelompok, tetapi ada beberapa kelompok di dalamnya. Juga itu bukan 1 hari, 1 bulan atau 1 tahun. Bisa jadi itu 2 tahun ke depannya baru bisa jadi WBK. Nah, untuk mendukung itu Pak Camat harus membuat fakta integritas, komitmen bersama harus ditandatangani semua unsur atau semua stakeholder di Satker itu. Ya, dibuat di kertas apa ya? Kayak apa? Baliho. Ya. Kalau bisa hari Senin Pak Camat, mohon Pak Camat ya, hari Senin kalau bisa buatkan itu hari Senin semua tanda tangan. Guru, security, cleaning service, apalagi semuanya itu harus ya untuk membantu Pak Camat apa-apa yang harus dilakukan pada pembangunan zona integritas. Nah itu harus ada dan ini menjadi evidence Pak. Ya. Ini menjadi fakta untuk betul-betul kita sudah betul-betul membangun zona integritas. Jadi tanda tangannya Pak Camat itu fakta integritasnya itu sudah ada di Dirjen Pendis. Sudah ada. Ya, bulan 2 kemarin itu saya sudah kirim semua fakta integritasnya. Ini tinggal dikontrol oleh orang Dirjen Pendis bagaimana pergerakan pembangunan zona integritasnya. Ya. Nah, ini kalau yang namanya fakta integritas. Ya. Sudah dibaca tuh? Lanjut. Nah, tujuan pelaksanaan kita baca. Kalau sudah itu lanjut. Nah ini yang memang pelaksanaan reformasi birokrasi. Bapak Ibu saya ingatkan di sini, kalau pelaksanaan reformasi birokrasi itu sifatnya ada di eselon 1. Ya, sifatnya itu adalah di eselon 1. Jadi dia pusat. Kalau zona integritas itu ada di eselon 2 atau Kanwil Kementerian Agama provinsi, kemudian kabupaten, kemudian madrasah. Nah, untuk menyukseskan itu reformasi birokrasi, maka harus berjalan pembangunan zona integritas. Gitu. Nah, ini kalau SETI, ya zona integritas itu kalau mau mendapatkan sebuah predikat, ya harus membangun zona integritas untuk mencapai predikat WBK. Tetapi ini akan mencapai kalau seluruh stakeholder yang ada saat itu bersatu padu ya mengikuti pembangunannya. Nah ini memang yang siap untuk itu. Nah WBK kita tolong ingat ya, WBK dengan WBBM. Jadi SETI kemudian WBK WBBM. Ya. Lanjut. Ini kalau wilayah birokrasi. Kemudian prosesnya. Nah, kalau pembangunan SETI itu ini sekali lagi bahwa memang butuh perhatian atau langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya. Nah, saya kira tidak terlalu sakit di sini. Ini yang. Jadi membangun zona integritas itu harus ada pencanangan. Nah, itu tadi pencanangannya kalau kita sudah menandatangani secara bersama-sama. Itu ada di humas toh, ada di humas di sini. Ya, tapi kalau nantinya ikut penandatanganan itu harus betul-betul direkam. Ya, foto 1 kali, mungkin Pak Camat tanda tangan, Pak Camat harus foto. Kemudian yang lainnya itu direkam, video maksudnya. Ini sampai selesai, itu akan jadi evidence Pak. Tahu evidence? Nah ini yang jadi masalah juga kalau evidence itu merupakan satu kumpulan file dokumen yang harus di-upload ke aplikasi PMPZI. Jadi bukan pendidikan moral Pancasila zona integritas, bukan. Penilaian mandiri pembangunan zona integritas. Oke, lanjut. Nah, ini prosesnya. Oke, ini proses ini ada. Memang di zona integritas itu dibagi dalam 6 pokja. Dan saya katakan tadi tidak boleh 1 kelompok, 2 kelompok, tapi ini sudah ditentukan 6 pokja, 6 kelompok.
Pertanyaan saya lagi kepada Pak Camat, sudah ada SK-nya? Alhamdulillah, sudah ada SK. Berarti Bapak Ibu sudah tahu di mana posisinya, pokjanya? Saya mau tanya, area perubahan yang mana? 1, 2. Ya, dari mana Pak, dari sananya? Mana? Ya. Mana MTS-nya? Nah, ini. Ya, ada manajemen perubahan. Oke, lanjut dulu. Sebentar kita satu-satu. Yang kedua, penataan tata laksana. Ada manusianya? Nah, ini tidak tahu yang mana yang manifest ini. Ya, oke, siap. Ini memang dalam satu kelompok ini 3 orang atau 4 orang, Pak? Banyak bertanya. Sebenarnya saya tidak suka yang banyak, tapi saya suka yang kurang tapi dia bekerja. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM aparatur. Ada kok yang ketiga? Tapi di air tidak nafal ini pokoknya. Ada miskata kita pegang. Ada miskata kita pegang belum? Ada ya. Tapi baru dibuka lagi, tidak tahu dan saya di mana. Ya, oke. Yang keempat. Tapi kalau sudah serius begitu saya sudah cukup kalau sudah serius. Yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Nah, 1, 2. Nah, berarti kalau 2, 1 mat 1 tes. Ya. Pak, itu penguatan akuntabilitas kinerja. Pernah diisi SKP? Berapa kali? Selalu. Ya, alhamdulillah kalau selalu. Saya ingatkan ini SKP. SKP itu setiap triwulan itu menjadi momok tersendiri. Ya. Kadang yang tidak tahu buka-buka itu EKI-nya biasa bingung, apa lagi yang saya harus lapor ini? Bagaimana ini harus terisi? Jadi untuk menjadi SKP itu ada namanya RESTRA, rencana strategi. Rencana strategi ini memunculkan PERKIN. Tahu jadi PERKIN? Perjanjian kinerja. Pernah lagi lihat di perjanjian kinerja? Ah, itu belum lagi. Bagaimana mau bangun surat integritas ini kalau begini? Ya, PERKIN itu kalau disusul perkinnya Pak Kakadi itu ada 53, ya, 53 sasaran indikator, sasaran kinerja. Inilah Bapak Ibu yang dibagi kepada seluruh eselon 3. Jadi ada sekretariat, ada kepala bidang, ada pebimas. Saya di sekretariat ini sebagai ketua tim Portala itu dikasih tugas 24 dari 53 itu. Ya, jadi kami bagi itu 24 9 tim. Kalau di Portala ada 2 indikator kinerja. Nah, ini dah. Yang lain itu dibagi kepada Kakak Kemenak. Ya, Kepala Kantor Kementerian Agama. Dari sini itu turun juga ke seksi dan penyelenggara. Ya, ini masih saya bicara dengan sasaran kinerja. Nah, itu dibagi menjadi indikator kinerja. Jadi indikatornya kinerja itu dari Pak Kakan Kemenak kemudian turun ke seksi-seksi yang ada di kabupaten kota. Lalu itu yang turun ke guru-guru. Jadinya disebar kasih masuk di di eskapeta. Jangan sampai biar mengaji di rumah dikasih masuk juga. Ya. Ini yang masuk. Dari indikator kinerja inilah Bapak Ibu merumuskan RHK. Tahu di RHK? Tahu jadi rencana hasil kerja. Itulah yang kita buat susun. Taruhlah bagaimana itu moderasi beragama. Ya, pembelajaran moderasi beragama. Itu sebagai indikator kinerja. Kita buat itu RHK-nya, apa yang harus dilakukan dari Januari sampai Desember.
Kalau itu tersusun rapi, maka setiap bulannya, setiap triwulan itu tidak kasat kusut lagi cari mana ini kegiatan kemana, yang mana mau diupload di SKP. Itu. Jangan lagi cari di sana. Oh, kita cari harus narasumber yang bagus untuk menjelaskan lagi SKP. Jangan begitu. Kalau kita paham itu yang namanya indikator kinerja yang ada dari pimpinan diturunkan kepada guru-guru, kepala madrasah, dan kepala madrasah turun ke guru-guru. Itu udah susah. Ya. Nah itu. Sekarang untuk yang kelima, penguatan pengawasan. Ada orangnya. Nah, ini banyak ini. Alhamdulillah banyak ini. Sudah paham ini. Oh, saya pernah di sini. Tapi mungkin dia buka-buka SK lagi. Ya, jadi penguatan ini sebentar kita lihat ya. Nanti kita lihat satu persatu apa yang harus dilakukan. Supaya setelah saya pergi dari sini, meninggalkan tempat ini, kita bekerja di belakang. Ya, tinggal nanti di akhir bulan saya cek Pak Camat bekerja tidak. Nah itu. Yang terakhir itu adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, salah satu jantung dari zona integritas itu adalah pelayanan publik. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Seluruh yang namanya pelayanan itu harus betul-betul prima. Taruhlah ada orang tua siswa datang, ya, masuk ke lokasi ini, kira-kira bagaimana caranya ini dilayani? Jangan sampai dia mau ketemu dengan kepala madrasah, dibilang di sana ruangannya, padahal ruangannya di sana. Kan itu tidak prima. Ya. Jadi kita memberikan informasi, melayani dengan baik. Kalau dia belum ketemu dengan kepala madrasah, langsung saja antar masuk sampai di pintu yang kepala madrasah, baru tinggalkan. Jangan mungkin ketemu dengan siapa? Pak Camat. Oh di sana pergi. Kalau saya yang baru datang sini, saya tidak tahu, ya mungkin jalan saja terus. Tapi kalau sudah tahu, mungkin bisa belok ke kiri. Seperti itu. Pelayanan salah satu contoh yang kecil. Ya. Apalagi kalau tamu-tamu besar. Oh, ada Pak Asisten. Biasa itu kan kalau datang Pak Asisten begini dia. Pak Asisten datang. Ya tidak tuh ditegur-tegur apa. Nah itu. Saya tanya dulu, ada enggak security di sini? Ada? Tidak ada. Tidak, baru ada. Tidak. Ya kasih jelas. Kalau tidak bilang tidak, jangan tidak ada. Bingung saya, tidak ada. Bingung. Yang saya harus tahu tidak. Baik, jadi dia pelayanan. Nanti kita buka sebentar aplikasi, itu akan kelihatan. Jadi 6 pokja. Dan jelasnya kita sudah tahu ada 6 pokja untuk membangun zona integritas. Lalu orang-orangnya itu sudah tahu siapa-siapa di situ. Ganti saja. Nah ini motto saya kalau di Gandul ini. Ya. Jadi motto juga sudah harus dibuat di sini. Yel-yelnya juga sudah integritas sudah harus dibuat. Ya. Jadi ini sekedar tampilan mungkin bisa dilihat. Ke itu yang kemarin itu yang satu. PPT yang satu. Ya. Nah di sini intinya ini. Atau ada yang mau bertanya dulu supaya saya tidak terlalu ngos-ngosan bicara. Ada yang mau bertanya terkait tadi? Ada? Tidak ada. Paham ya gitu? Kalau saya bicara cepat, langsung diangkat tangan pelan-pelan gitu. Kalau ada yang kita tidak paham, angkat tangan, saya belum paham. Begitu. Kan sama jika saya ini hanya menyampaikan saja karena informasi bukan mengajari, tapi memberikan informasi.